Halo, kami dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas fisiologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang hormon pertumbuhan dan reproduksi dengan anggota pertama Shuni Yeser Dulong, kedua Ismi Dugita Rambukurniawati, ketiga Cynthia Anggreni Dimuluji, keempat Eufrasia De Harakai, dan yang kelima adalah Apriana Dairukaka. Untuk itu, selamat menonton. Pertama, pengertian hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang dihasilkan kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan oleh hampir semua sistem, organ, dan juga jaringan pada tubuh hewan. Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah. Berikut hormon-hormon pertumbuhan. Hormon-hormon pertumbuhan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama growth hormone, yang kedua insulin-like growth factor 1, yaitu memberatai HGH dalam memacu pertumbuhan. Yang ketiga hormon tiroid. Hormon tiroid berperan dalam metabolisme beberapa spesies ikan dan juga mengatur laju metabolisme. Yang keempat, hormon insulin. Hormon insulin berperan pada metabolisme protein dan memacu inkorporasi asam-asam amino ke protein jaringan. Yang berikut interaksi GH dan reproduksi. Yang pertama, interaksi antara pertumbuhan dan reproduksi terjadi pada banyak vertebrata dan mungkin khususnya terbukti pada tahapan tertentu dari siklus hidup ikan. Tergantung pada spesies, hubungan pertumbuhan reproduksi bisa kontradiktif atau lebih atau kurang tergantung tentang kedalaman lingkungan. Yang kedua, namun manipulasi pertumbuhan dan kesuburan melalui rekayasa genetik hormon atau melalui perawatan hormon menjadi efektif dan mungkin memiliki efek samping pada fungsi yang tidak ditargetkan. Pada mamalia, data mendukung efek langsung dari hormon seks steroid pada organ endokrin, faktor yang diketahui terlebih dalam pertumbuhan. Yang ketiga, secara khusus, steroid memodulasi produk GH dan berkontribusi pada pola yang berhubungan dengan seks dari sekresi GH berdenyut dengan bekerja pada hipofisis dan hipotalamus, tingkat paparan atau perampasan. Steroid seks tertentu selama periode neonatal menyebabkan perubahan permanen pada profil sekresi GH. Efek steroid bisa terbatas pada periode awal pencetakan. Selama pubertas, amplitudo denyut GH dan frekuensinya meningkat dengan cepat, bertepatan dengan peningkatan kadar testosteron pada malam hari. Yang keempat, pada ikan. Sementara hubungan antara tingkat plasma steroid endogenus dan tingkat pertumbuhan masih belum jelas, penelitian masih sedikit telah menyerahkan seperti itu hubungan selama siklus. Perawatan in vivo E2 ini ditingkatkan in vitro SGNRH atau yang disebut gonadotrophic releasing hormone dan TRH merangsang pelepasan GH. Di sisi lain, pada ikan trout, injeksi E2 tunggal menekan level GH. Juga efek halus pada pulsasi GH mungkin sulit didetektif saat mengukur tingkat plasma yang berarti. Gonadotropin melepaskan hormon. Weil dan kolaborator menemukan bahwa dalam ikatan trout, GnRH juga mampu merangsang cairan GH melalui sel-sel otak melalui dari pria dan perempuan pada tahap seksual yang berbeda. Pada gambar 1, respon GH terhadap GnRH adalah terkadang amplitudo lebih rendah, lebih bervariasi, dan kurang dapat direproduksi di antara eksperimen daripada tanggapan GH. Menemukan bahwa analog SGNRH bisa meningkat somatorof sehingga mendukung aksi langsung GnRH bisa meningkat pada sel GH. Telah disediakan bukti bahwa sistem transduksi sinyal pada dasarnya bergantung pada CA+ dan berbeda dari yang terlibat dalam aksi GnRH
pada sekresi GTH. Namun, seseorang tidak dapat mengesampingkan kemungkinan itu tindakan GNRH juga dimediasi melalui parakrin peraturan di hipofisis. Tilemans et al. Dalam sebuah studi elegan pada ikan mas, otak berkurang kadar GNRH secara temporer terkait dengan peningkatan kadar GH dan GTH. Serum pada wanita ovulasi dan pada pria yang terpajan pada wanita berovulasi. Data ini mendukung gagasan bahwa tindakan ganda ini, GNRH, mungkin merupakan fitur penting dalam pengaturan reproduksi pada mamalia. Interaksi serupa antara GNRH dan sereksi GH hanya ditunjukkan pada kasus patofisiologis yang terkait dengan anoreksia dan akromegalia. Bukti untuk lokasi aksi gonad langsung untuk GH. Pada mamalia, GH sangat mempercepat diferensiasi in vitro yang disebabkan oleh sel-sel granulosa yang dikultur. Sebagai diukur dengan produksi progesteron dan aktivitas aromatase. Dalam beberapa studi ini, efek GH ditiru oleh IGF negatif 1 melibatkan LH yang ditingkatkan induksi reseptor atau memiliki pengaruh yang mungkin pada sintesis CAMP, melaporkan paten efek stimulasi oleh HGH pada produksi E2 oleh sel granulosa manusia yang tidak tergantung pada tindakan FSH. Menemukan efek GH pada produksi IGF-I dan ekspresi mRNA dalam sel testis. Efek stimulasi pengobatan HGH dan IGF pada testis, testosteron dan kadar HCG reseptor pada tikus Kerdil Snell telah ditemukan, meskipun reseptor GH tidak pernah dikarakterisasi pada gonad mamalia. Tingkat rendah dari protein pengikat reseptor GH atau mRNA telah dideteksi pada testis tikus, dan reseptor GH atau aktivitas imunologi seperti protein pengikat telah ditemukan dalam berbagai variasi somatik dan sel germinal di testis dan ovarium. Berkenaan dengan studi tentang ikan pada tahun 1988, menemukan bahwa dalam hipofikstomi secara suntikan berulang salmon rekombinan GH tetapi juga salmon mencegah regresi gonad dan meningkatkan E2 plasma konsentrasi pada wanita dan pada pria. Stimulasi GH dari IGF-1. Untuk alasan ini, faktor pertumbuhan umumnya dianggap menguat hormon gonadotropin dan atau zat antara efek FSH dan LH pada gonad transien. Efek potensial GH sering diminimalkan. Faktanya, IGF-1 konsentrasi testis pada orang dewasa, tikus dan sekresi IGF-1 oleh sel ledik babi yang diisolasi atau diisolasi oleh sel Sertoli tidak ditemukan menanggapi stimulasi GH, dan ADASI melaporkan bahwa GH cenderung mengurangi IGF-1 ovarium sekaligus merangsang hati IGF-1. Namun, pengobatan GH in vivo menyebabkan 4 kali lipat peningkatan konten mRNA IGF testis pada pria yang menjalani hipofikstomi. GH manusia memiliki efek sederhana pada akumulasi IGF dalam kultur sel Sertoli, sementara respon positif yang jelas dari mRNA IGF-1 terhadap GH adalah ditemukan pada sel ledik atau tikus interstial. Selain itu, suntikan GH pada tikus betina imatur yang dihipofiksektomi meningkatkan kandungan ovarium IGF-1, dan daging babi produksi GH dari sel granulosa IGF-1 dirangsang dalam vitro. GRF dan fungsi gonad. Paragraf ini melaporkan deskriptif terkini dan data eksperimen yang diperoleh pada amfibi dan mamalia menyarankan GH yang diproduksi secara lokal riles faktor berperan sebagai elemen pengatur parakrin pada gonad.
tingkat tinggi seperti GRF, peptida, dan mRNA telah ditemukan di testis tikus dan ovarium, dan materi mirip GRF telah ditunjukkan dalam gonad manusia dengan lokalisasi imunhistokimia. Responnya melibatkan folikul lapisan sel muncul bergantung pada aktivasi K+ saluran dan melibatkan jalur CEM. Namun kemungkinan ini masih harus dijajaki pada ikan. GRF dan fungsi gonad. Paragraf ini melaporkan deskriptif terkini dan data eksperimen yang diperoleh pada amfibi dan mamalia menyarankan GH yang diproduksi secara lokal relasi faktor berperan sebagai elemen pengatur parakrin pada gonad. Tingkat tinggi seperti GRF, peptida dan telah ditemukan di testis tikus dan ovarium, dan materi mirip GRF telah ditunjukkan dalam gonad manusia dengan lokalisasi imunolistokimia melibatkan folikule lapisan sel muncul bergantung pada aktivasi K tambah saluran dan melibatkan jalur CAMP, namun kemungkinan ini masih harus dijajaki pada ikan. Kesimpulan, dalam kebanyakan kasus hasil diperoleh dengan GH aktif organisme yang mirip dengan yang ditemukan pada mamalia. Namun penggunaan model ikan diperbolehkan temuan baru yang belum didapat di mamalia seperti demonstrasi GH fungsional reseptor di testis dan ovarium, aksi langsung dari IGF pada proliferasi sel germinal jantan atau aksi ganda GNRH pada GH dan GTH. Juga yang harus diperhatikan pada ikan adalah keberadaan somatoklatin, protein baru dari GH atau PRL secara famili yang disarankan untuk berperan dalam fisiologi reproduksi. Misalnya pada mincit defisien GH kerdil, produksi IGFI gonad di bawah regulasi LH atau FSH tampaknya cukup perkembangan yang hampir normal dari testis.